Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya adalah guru di SDN 2 Margakaya, Sewu, Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Untirta tahun 2021 Angkatan 3. Kameranya dihidupkan, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Sambil menunggu yang lain masuk ya. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Jangan lupa diisi daftar hadir yang Ibu kirimkan di grup WA dan di chat ya. Nah, anak-anak, ini sepertinya sudah masuk semua di kelas Google Meet ya. Rian sudah hadir, Setia sudah hadir, Revan sudah hadir. Nah, kita hari ini akan belajar tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran 2 ya, Nak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca dulu tata tertib pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik wajib on kamera, artinya kameranya dihidupkan ya, Nak. Ya, yang kedua, peserta didik wajib mematikan mikrofon saat guru sedang menjelaskan materi. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Semua siap berdoa mulai. A'udzubillah. Amin, ya robbal Alamin. Ya, terima kasih ya tadi yang sudah memimpin doa. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya dan menerapkan gerakan 5M ya. Kita untuk menambah semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme, menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Halo. Dengan tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang hewan ya. Nah, selain kita harus menjaga kelestarian hewan, ternyata kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan karya montase dari bahan bekas dengan baik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini ya anak-anak. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar yang Ibu tampilkan ya. Coba kalian amati, lalu ajukan pertanyaan tentang gambar. Resya, yuk Resya. Pasarnya kotor. Kok pasarnya kotor banget? Kenapa ya bisa seperti itu ya? Karena nggak dijaga kebersihannya, Bu. Iya. Karena nggak dijaga kebersihannya, Bu. Sampah berserakan tidak dibuang ke tempat. Oh iya, jadi di situ ada gambar pasar ya, Nak? Ya, siapa yang pernah ke pasar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kirana? Ada, Bu. Oke, Kirana pernah ke pasar? Pernah. Nah, pasar yang dikunjungi Kirana seperti pada gambar tidak? Iya, Bu. Sama ya, kotor ya? Iya, sama, Bu. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, di sini Ibu punya sebuah teks yang berjudul Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkumpul ke pasar. Beni ingin membeli sapu
Untuk titipan ibunya. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Oke, terima kasih ya Indri. Ya. Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jawab Benny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar hari itu. Lani, Benny, dan Udin mendapatkan pengalaman. Terima kasih Ilham ya sudah membaca. Nah, dari teks tersebut apa yang bisa kalian simpulkan, Nak? Tentang pasar kotor, banyak sampah, Bu. Iya. Ayo kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Oke, nomor 1, apakah yang terjadi di lingkungan pasar? Pasar kotor karena banyak sampah, Bu. Mengapa pasar sangat bau? Siapa yang ingin menjawab? Tidak ada yang sampah berserakan, Bu. Karena sampah berserakan. Iya. Ketika sampah berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Menjadi terganggu dan bisa tertular penyakit. Ketika sampah berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang yang ada di pasar? Pembelinya bisa terkena penyakit, Bu. Menurutmu, apakah Lani, Benny, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Iya, karena mereka tidak mendapat lingkungan bersih. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Benny, dan Udin saat di pasar? Lingkungan yang bersih, Bu. Iya, hak yang tidak didapatkan oleh Lani, Benny, dan Udin itu adalah lingkungan yang bersih. Menurutmu, apakah orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Iya, karena lingkungan bersih dan adalah hak orang lain. Iya. Bagaimana sebaiknya cara membuang sampah di pasar? Di tempat pembuangan sampah, Bu. Mendapatkan lingkungan yang bersih itu adalah hak dari semua warga masyarakat. Nah, seperti tadi di pasar, ketika Lani, Benny, dan Udin datang ke pasar, tapi mereka mendapatkan lingkungan yang tidak bersih, berarti mereka sudah terebut haknya. Namun, untuk mendapatkan hak, kita perlu terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kita. Sebutkan contoh pelaksanaan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya. Nah, salah satu contohnya itu adalah membuang sampah pada tempat sampah ya. Di tempat umum, kalau ada tempat sampah, kita harus membuang pada tempat sampah tersebut. Selain membuang sampah, ada lagi banjir, Bu. Gotong royong. Ada mendaur ulang, Bu. Yang kedua itu adalah mendaur ulang sampah. Gotong royong membersihkan lingkungan. Iya, benar sekali ya. Gotong royong membersihkan lingkungan seperti pada gambar ya. Apakah yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan? Lingkungan akan menjadi rusak. Iya, lingkungan akan menjadi rusak. Tadi Resya dan Nufus menjawab ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga kebersihan lingkungan, tadi benar kata Zulfa, lingkungan akan menjadi kotor. Lalu tadi kata Nufus dan Indri, lingkungan akan menjadi rusak gitu ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan ya. Nah, akibat lain yang bisa timbul itu yang pertama, menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, menimbulkan pencemaran udara. Lalu yang ketiga, mengakibatkan bencana banjir. Itu akibatnya kita kalau tidak melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan ya. Sudah siap? Ya, Bu. Temukan kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mendaur ulang, coba kita
sampai bergotong royong membersihkan lingkungan. Benar. Apa lagi? Sampah pada tempatnya. pada tempatnya. Mendapatkan lingkungan bersih dan sehat itu termasuk apa? Iya, Bu. Haknya, Bu. Hak ya, hak. Nah, sebagai pelajar, kalian juga bisa melakukan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuat karya montase. Montase bisa dibuat dengan menggunakan koran atau majalah bekas yang sudah tidak dipakai. Tuh, apa itu montase? Ada yang tahu? Angkat tangan. Itu adalah karya seni. Montase adalah karya seni yang dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang hingga menjadi kesatuan karya seni. Nah, ayo kita simak video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan membuat montase. Nah, sebelum membuat montase, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Setelah menemukan tema, kalian harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, seperti kertas, gunting, pewarna, alat tulis, dan gambar-gambar yang akan dipotong dan ditempel menjadi karya montase. Setelah menempel gambar, kita juga bisa menambahkan berbagai warna untuk membuat montase terlihat lebih menarik. Nah, setelah kalian selesai menambahkan berbagai hiasan, maka karya seni montase sudah selesai dibuat. Nah, video tadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat montase. Langkah pertama yang bisa kita lakukan sebelum membuat montase apa? Yang pertama, angkat tangan. Menyiapkan bahan-bahannya. Lalu setelah menyiapkan alat dan bahan, apalagi? Angkat tangan. Gunting gambar tersebut. Oke, pintar sekali. Lalu yang ketiga. Menempel kertas yang sudah digunting, Bu. Iya, pintar sekali. Sudah digunting, lalu ditempel ke kertas yang akan kita gunakan sebagai bidang untuk membuat montasenya ya. Lalu langkah yang selanjutnya, Menambahkan gambar agar jadi menarik. iya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk membuat montase. Benar ya, tadi menyiapkan alat dan bahan. Kemudian memotong gambar dari majalah atau koran bekas. Tuh. Yang ketiga, menempel potongan gambar dan mewarnai gambar. Tugasnya di LKPD membuat montase karyamu sendiri dengan tema menjaga kebersihan lingkungan. Kirimkan fotonya melalui WhatsApp grup kelas 4 ya, Nak. Kita lanjutkan, ada soal evaluasi, nanti Ibu kirimkan linknya melalui WhatsApp grup ya. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini, Nak? Senang. Senang, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar apa saja ya? Ayo. Tentang menjaga kebersihan, Bu. Iya, menjaga kebersihan. Lalu? Tentang menjaga lingkungan. Iya, Satya, apa Satya? Tentang cara membuat montase. Ya, pintar. Lalu Resya? Tahu tentang hak dan kewajiban masing-masing. Iya, pintar. Maulana, yo. Tentang menjaga kebersihan, Bu. Iya, pintar semua ya. Tiga jadi dua, jadilah kembali Tuhan. Ambai. Oke, anak-anak. Nah, kita tadi sudah belajar tentang kebersihan lingkungan ya. Kita harus bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kebersihan lingkungan ya. Sehingga kita harus menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan cara melakukan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti yang Ibu sudah bahas tadi ya.
Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai berbagai macam pekerjaan, ya. Berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.